Assalamualaikum guys. Wah, tata rasa Ramadan sudah hampir sepekan nih. Sudah lakukan apa aja selama Ramadan? Masih semangat kan ibadahnya di bulan suci ini? Semoga Ramadan tahun ini lebih baik ya dari tahun sebelumnya. Meskipun Ramadan ini kita masih di tengah pandemi. Oh iya, pasti sudah hafal dong ayat tentang perintah berpuasa. Sebagaimana dipahami bahwa puasa Ramadan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa." Apa sih itu takwa? Berbicara tentang takwa, Ibnu Abi Dunya dalam kitab At-Taqwa mengutip pernyataan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Takwa kepada Allah itu bukan dengan sering puasa di siang hari, sering sholat malam, atau sering melakukan kedua-duanya. Akan tetapi, takwa kepada Allah itu adalah meninggalkan apa saja yang Allah haramkan dan melaksanakan apa saja yang Allah wajibkan. Takwa seperti inilah yang tentu akan menjadikan diri kita meraih kedudukan yang paling mulia di sisi Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa." Selain itu, Syekh Abdul Qadir Zailani pernah bertutur bahwa kemuliaan seseorang ada dalam ketakwaannya, sementara kehinaannya ada dalam kemaksiatannya. Dan tentunya kemaksiatan terbesar adalah keengganan manusia untuk berhukum dengan Al-Quran. Inilah yang juga dikeluhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda bahkan mengadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan umatnya yang mengabaikan Al-Quran. Sebagaimana firman-Nya, berkatalah Rasul, "Tuhanku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini suatu yang diabaikan." Menurut ahli tafsir ternama, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim, di antara sikap mengabaikan Al-Quran adalah tidak mengamalkan isinya dan tidak ingin mengambil hukum-hukum yang ada di dalamnya. Karenanya, hendaklah kita segera kembali pada Al-Quran. Inilah wujud ketakwaan hakiki kita. Namun, apakah cukup sebatas takwa individu? Tentu tidak. Ketakwaan ini perlu ada kolaborasi dari 3 aspek. Pertama, ketakwaan individu. Tidak bisa dipungkiri, ketakwaan individu memiliki kedudukan yang penting. Individu yang bertakwa mampu memilih aktivitas mana yang dibolehkan agama, mana yang tidak, termasuk dalam menghadapi pandemi. Ia akan memutuskan tindakan tersebut membahayakan dirinya atau tidak. Ia pun akan memaksimalkan skala prioritas. Sehingga di musim pandemi di tengah bulan yang mulia ini, ia akan memilih aktivitas mana yang bisa mendatangkan pahala dan tentunya meningkatkan ibadah dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, ketakwaan masyarakat. Sejatinya, ketakwaan individu saja tak cukup, perlu dukungan dari ketakwaan masyarakat. Masyarakat yang bertakwa akan berbondong-bondong saling menjaga, memperhatikan, dan mengingatkan. Jika ada individu yang menyalahi aturan, masyarakat segera mengingatkan. Masyarakat akan bersama menjaga kondisi tetap terkendali. Jika masyarakatnya bertakwa, mereka akan mengikuti aturan negara pula, sehingga mudah diatur. Karenanya, penting untuk membangun masyarakat bertakwa. Ketiga, ketakwaan negara. Ketakwaan negara adalah mahkota dari kedua ketakwaan sebelumnya. Tidak bisa dipungkiri, negara mengambil peran paling penting dalam masalah ini. Ketakwaan individu sewaktu-waktu bisa luntur, manakala tak ada bentengnya. Begitu pula ketakwaan masyarakat. Suatu saat bisa sirna jika tak ada penjaganya. Benteng dan penjaga ketakwaan itu adalah negara. Negara memiliki andil dalam kewajiban dan penerapan aturan. Jika pemimpinnya bertakwa, tapi negaranya tidak melandaskan akidah Islam, maka sia-sia. Pasalnya,
manusia bisa berubah. Tak cukup menggunakan negara berlandaskan akidah Islam tanpa pemimpin yang bertakwa. Meskipun aturannya benar, bisa saja ada penerapan yang diselewengkan. Maka, ketakwaan negara hanya dapat dicapai jika pemimpinnya bertakwa dan aturan negara juga berdasarkan akidah Islam. Pemimpin yang bertakwa hanya akan menjalankan aturan sesuai dengan perintah Al-Quran dan Sunnah. Ia akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh karena paham bahwa kepemimpinan yang ada di pundaknya adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Karenanya, penting nih untuk membangun ketakwaan individu, masyarakat, dan negara agar kita senantiasa diliputi ketakwaan bersama seluruh masyarakat. So, tetap semangat ya ibadahnya. Meskipun kita masih di tengah pandemi, semoga segera terwujud ketakwaan dalam masyarakat dan negara.